Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anakku sekalian. Selamat bertemu kembali di kelas industri hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021. Baiklah anak-anakku sekalian, hari ini Pak Guru akan melanjutkan materi yang kemarin ya. Kemarin kita sudah bicara tentang alat-alat servis khusus. Nah, hari ini Pak Guru akan mereview lagi tentang alat-alat elektrik ya, alat elektrik. Seperti apa itu alat elektrik itu? Baik, mohon disimak. Kita mulai saja. Alat-alat di bengkel itu ada bermacam ya. Ada alat servis umum, ada alat servis khusus, dan ada alat ukur ya. Nah, hari ini kita akan bahas tentang alat ukur. Itu juga macam-macam ya. Ada alat ukur mekanik, ada alat ukur pneumatik, ada alat ukur elektrik dan elektronik. Nah, hari ini Pak Guru Walan akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan alat ukur elektrik dan elektronik. Kita mulai saja. Baik. Yang pertama adalah multitester ya, multitester. Multitester itu biasa disebut dengan avometer atau tester. Kenapa bukan multi ya? Banyak ukuran yang banyak yang akan diukur ya. Berfungsi untuk apa? Mengukur tegangan arus DC dan AC, tahanan listrik, dan untuk memeriksa hubungan kelistrikan dari suatu komponen ya. Sebelumnya Pak Guru Walan sudah jelaskan apa itu arus DC dan AC ya. Kalau arus DC adalah arus searah, arus AC adalah arus bolak-balik. Arus DC ini biasanya dia ada cirinya itu ada positif dan negatif. Dalam AC tidak ada dan negatifnya, jadi bisa langsung ya. Tahan listrik, mengukur tahan listrik dan mengukur hubungan kelistrikan dari suatu komponen. Apakah itu ada hubungan atau tidak ya? Ini bagian-bagiannya. Ada terminal negatif, ada terminal positif ya. Ini ada selektor yang siap, perhatikan nih tanda panahnya ini jangan sampai salah ya. Kemudian ada lead test, ada warna hitam dan warna merah ya. Ini kalau merah itu yang positif, ini adalah yang negatif ya. Jadi ada kalibrasi knob untuk mengkalibrasi ya. Ini ada pointer kalibrasi screw, juga bisa untuk mengkalibrasi. Ada skalanya, ada pointer. Ini adalah bagian-bagian dari avometer. Ada terminal positif. Nah, di sini ada dua nih ya. Ada yang termostat yang ini, ada yang ini. Nah, ini digunakan hanya 20 ampere arus searah ya. Ini ya, bawahnya berarti ya. Oke, baik. Kita teruskan, itu adalah bagian-bagian dari multitester atau avometer. Kemudian bagaimana cara pemeriksaan dan penyetelan skala 0 pointer ya. Nanti akan saya jelaskan dengan bendanya ya. Sebelum menggunakan multitester, pastikan bahwa jarum penunjuk ada di angka 0 paling kiri. Nah, ini ya, pastikan ya ada di angka 0 paling kiri dan sejajar ini. Gimana kalau tidak sejajar? Kita setel ya gitu. Jika tidak, putarkan skrup penyetel jarum penunjuk dengan obeng sampai jarum penunjuk tersebut berada tepat angka 0 paling kiri ya. Jadi ini yang diputar. Ini yang diputar nih ya. Nih. Ini yang diputar sampai jarum ini menunjuk angka 0 ya. Nah, itu cara kalibrasi pertama ya. Kemudian ya, selanjutnya multitester ya, itu ada daerah pengukurannya atau range ya. Daerah pengukuran tegangan adalah dari 0 sampai dengan 500 volt ya. Ini range-nya 2,5 sampai dengan 500 volt. Hubungkan kabel pengetesan tes lead warna merah ke terminal positif dan kabel pengetes yang warna hitam ke terminal negatif. Posisikan selektor
pada salah satu daerah DC fault dengan pilihan 2,5, 10, 25, 50, dan 500 ya. Jadi tolong perhatikan nih posisi di mana. Jangan sampai di bawahnya ya, atau di atas juga boleh, tapi jangan terlalu berlebih agar bisa mengukur dengan pas dan tepat. Ya. Ini contoh pengukuran tegangan DC ya, contoh pengukuran tegangan DC atau tegangan arus arus searah ya. Putar selektor pada posisi DC volt 50 ya, karena DC volt itu kan ada yang 50, ada yang 25, ada yang 10 ya, ada yang 50, 25, dan 10 ya. Kita ambil misalnya yang 50 ya, agar aman ya. Karena kita menggunakan DC volt 50, maka skalanya yang kita baca adalah ini yang atas nih. Yang atas ya. Karena kita menggunakan skala yang menggunakan DC volt 50. Maka gimana hasil bacanya? Hasil bacanya ini, kita lihat di sini. Kita lihat di sini off. Ternyata ada di posisi 21, 22, 23, 24 volt. Ya, ada di posisi ini ya. Jadi kalau kita bacanya di sini di 50 ini, maka bacanya di sini. Ya. Itu cara membaca ukuran tegangan DC. Lihat, perhatikan. Di sini ada hambatan lampunya ya. Mengukur hambatannya, mengukur tegangan. Berarti antara positif dan negatif. Ya. Jadi kalau kita mengukur lampu nih, ya, mengukur lampu, maka yang untuk mengukur tegangan, nah ini lampunya ya. Misalkan kalau di mobil nih, kendaraan ya, ini positifnya, ini negatifnya, ya. Itu adalah bodi ya, bodi atau massa. Lanjut. Kemudian mengukur tegangan AC. AC ini arus bolak-balik, biasanya untuk sumber arus di listrik PLN ya. Putar selektor pada posisi AC volt 250 ya. Putar posisi selektor pada posisi 250 ya. Gitu. Seperti tadi nih ya. Tadi itu kan posisinya 25 volt ya. 25 volt. Maka di sini posisinya nih. Nah, 50 volt di sini. Selektornya di sini. Ya. Untuk arus DC ya. Tapi kalau misalnya arus yang AC gimana? Posisinya di sini. Nih, yang 250 ya. Jadi posisi juga menunjukkan menentukan ukurannya, hasil ukurannya ya. Sehingga dengan posisi seperti ini kita akan baca nih berapa kira-kira. Nah, ya. Karena kita menggunakan yang berapa? Yang 250. Nah, 250 berarti di mana nih posisinya ya? Oke. Oh, di sini perhatikan baik-baik. Ternyata di sini ada di 200 volt. Ya. Nah, jarak punjuk ada di 200 volt ya. Oke. Baik ya. Di sini tidak sesuai dengan ukuran, tapi nggak apa ya. Jadi kalau AC 250 volt ini ya, selektornya tunjukkan ke arah 250. Maka hasilnya adalah 200 volt AC ya. Oke. Baik. Kita lanjutkan. Mengukur tahanan listrik. Ya. Nah, sebelum kita mengukur tahanan listrik, kita kalibrasi dulu ya. Pertama apa? Ini bukan kilometer ya. Berarti ini adalah tahanan listrik ya, kalibrasi multitester ya. Pertama, hubungkan test lead positif dengan test lead negatif. Ya. Pastikan jarum multitester bergerak dan menunjukkan titik 0 paling kanan. Tetap ya. Jika tidak putar, tombol kalibrasi ohm ya bergerak dan berikan titik 0 paling kanan. Ya. Selalu lakukan kalibrasi ini setiap kali kita memindahkan posisi selektor. Jadi ketika kita akan memindahkan selektor ini ya, selalu dikalibrasi ya, dihubungkan antara positif dan negatif ya, antara positif dan negatif dihubungkan. Setelah itu baru diputar di sini nih tombolnya ya, hingga mencapai angka 0. Jadi ketika ini
berganti selektor misalnya 50, kemudian 250 atau 10 atau ohm ya, ini selalu dikalibrasi ya, selalu dikalibrasi. Oke ya, lanjut. Nah, ini contoh untuk mengukur tahanan listrik, misalnya misalnya injektor ya, misalnya sensor-sensor ya. Putar selektor pada posisi kali 10 ohm. Contoh ini ya. Hubungkan bit merah atau positif ke ujung komponen sebelah kiri. Dan bit hitam dan sebelah kanan. Ini boleh bolak-balik ya, nggak apa-apa ya. Kemudian jarum penunjuk akan terbaca 90 ohm. Mana 90 ohm? Nah, ini nih 9 ya. Kok 9? Ya, karena 9 dikalikan 10 hasilnya 90 ohm ya. Ini apabila kita mengukur tekanan listrik ya. Jadi 9 dikali 10 jadi 90 ohm karena posisi selektor adalah dikali 10 ya. Oke, lanjut. Osiloskop. Nah ya. Osiloskop adalah alat ukur besaran listrik yang dapat memetakan sinyal listrik berbentuk grafik. Pada kebanyakan aplikasi grafik yang ditampilkan memperlihatkan bagaimana sinyal berubah terhadap waktu. Nah, ini biasanya pada saat kita mengukur sinyal pada sensor ya, nanti akan terlihat nih ya, sensor misalnya sensor untuk throttle berapa ya kan, kemudian iat cek throttle juga berapa ya kan, kemudian apalagi sensor apalagi tuh yang kita tes banyak ya. Nanti bisa dilihat nih bentuk-bentuk sinyalnya, bentuk-bentuk sinyalnya bagaimana ya grafiknya. Biasanya ada nih ya, kalau nggak sesuai dia akan terlihat, oh ini sinyalnya tidak sesuai, tidak seimbang, tidak berfungsi dengan baik ya. Ini cara menggunakannya, karena kita belum punya ya, jadi saya diusahakan untuk membelinya ya, untuk Pak Herul atau Pak Sadil ya. Osiloskop ini penting, bagian daripada alat-alat untuk FV ya, untuk FV, untuk mengukur atau untuk memeriksa FV, tune-up FV ya. Ini cara mengaturnya, osiloskop ya. Ini cara kalibrasinya. Bisa nanti saat kita mempunyai alatnya ya, karena belum terbayang nih. Nah, contohnya ini hasil hasil potensinya seperti ini ya. Oke, baik. Yang berikutnya adalah dual tester ya. Dual tester adalah ya, dan tensiometer digunakan untuk mengukur RPM mesin dan angle sudut platina ya. Kalau tensiometer ini ukur RPM ya, kalau dual adalah mengukur sudutnya platina, angle-nya berapa derajat gitu ya. Dan perlu diingat nih ya, di setel berapa nih, kita pakai yang berapa silinder ya, kan ada yang 6 silinder, ada yang 8, ada yang 4 ya, itu harus diperhatikan, itu yang akan mempengaruhi menutupnya sudut platina ya. Kita juga punya nih ya, ada poinnya, duelnya berapa, kita mau ukur duelnya gimana, pembukaannya berapa ya kan. Dan low ini tinggi, putaran rendah ya, idle ya, stationer ya. Lanjut, timing light. Timing light digunakan untuk mengukur saat pengapian, ignition timing pada mesin bensin ya. Timing light ditunjukkan pada tanda timing yang terdapat pada puli, crankshaft atau pada flywheel untuk mesin seri FM. Dan periksalah posisinya relatif pada indikator atau pointer. Dia menunjukkan tepat ya, tepat tanda timingnya. Kalau misalnya belum tepat, biasanya di setel tuh ya, distributornya diputar ya sampai dia pas menunjukkan tanda timingnya ya. Gitu. Ini nanti juga akan kita praktek ya. Lanjut, tune up tester. Nah, ini lebih lengkap lagi ya. Lebih lengkap lagi ya, karena di sini akan terukur, ada vacuum gauge, mengukur vakuman ya,
ada dual tester, ada tachometer, ada timing lamp, satu gabung ini ya. Nah, kalau kita kan punya sendiri ya, ini apa namanya, komplit, lebih fleksibel, lebih komplit ya. Oke, baik, itu saja yang bisa Pak Guru sampaikan hari ini ya, itu tentang alat-alat ukur ya, alat-alat ukur elektrik dan elektronik ya. Mudah-mudahan dapat memberi manfaat. Oke, baik. Nah, ini saya bawakan ini ya, saya bawakan apa? Avometernya. Perhatikan. Ini adalah gambar avometer ya. Ini adalah avometer. Nah, ini adalah selektor ya. Selektor, ini selektornya. Lihat ya, selektornya nih, selektornya. Oke, kemudian ini untuk pengukur tadi ya, penyetel kalibrasi. Ini tadi awal, apabila jarum ini tidak menunjuk di sini ya, tidak menunjukkan angka 0, atau kita akan setel di sini ya, akan setel sini. Nah yang ini setiap kita akan melakukan pengukuran, setiap ini ada pergantian selektor, maka kita akan kalibrasi dengan cara apa? Dengan cara menempelkan antara kedua led ini ya, antara led ini dihubungkan ya jadi satu. Ini tadi ini dihubungkan jadi satu ya, dihubungkan seperti ini ya, baru di setel putar sampai dengan angka 0 setiap kali perubahan selektor ya. Nah, ini juga tombol-tombolnya dan seterusnya ya. Nah, anakku sekalian, ini adalah contoh ya avometer atau multitester, alat untuk mengukur kuat arus, volt, dan hambatan ya. Jadi kalian perhatikan di sini juga ada tombol untuk ini ya. Ini yang tadi yang 20 ampere itu hanya untuk 20 ampere. Kalau ini bisa langsung ya. Oke. Baiklah anakku sekalian, itu saja dari Pak Guru Walan untuk materi hari ini, yaitu penggunaan alat ukur elektronik ya, terutama penggunaan avometer, kemudian tune-up tester ya. Kalau osiloskop kita belum punya ya, mudah-mudahan nanti kedepannya kita bisa usulkan untuk membeli osiloskop. Oke, dari Pak Guru Walan cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, selamat merdeka belajar.